Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Monica dengan NIM 202130. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen diri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang apa itu manajemen diri. Yang mana manajemen diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri secara efektif, seperti mengatur waktu dan aktivitas sehari-hari. Misalnya dengan membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan mengelola waktu dengan baik. Selanjutnya, mengatur emosi dan motivasi. Misalnya, tetap tenang dalam situasi stres. Memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengatur kesehatan fisik dan mental. Misalnya, memakan makanan yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga kesejahteraan mental. Selanjutnya, belajar manajemen diri membawa banyak perubahan positif dalam hidup saya. Yang pertama, saya menjadi lebih terorganisir dan produktif dengan menerapkan teknik-teknik perencanaan dan pengelolaan waktu. Saya bisa menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan yang lebih efektif. Selanjutnya, saya lebih mampu mengelola stres dan emosi. Teknik-teknik seperti meditasi dan refleksi diri membantu saya tetap tenang dan fokus dalam situasi sulit. Selanjutnya, jika saya menjadi seorang guru, saya ingin menjadi guru yang pertama yang inspiratif, memberi inspirasi kepada siswa untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dan juga memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Di sini saya juga akan menjadi seorang guru yang inovatif, adil, sabar, tekun, perhatian, dan teladan. Mungkin itulah kualitas yang ingin saya miliki sebagai seorang guru, menjadi inspirasi dan membantu siswa berkembang secara maksimal. Selanjutnya, jika saya tidak menjadi guru dan belum mendapatkan pekerjaan, mungkin ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, yaitu tentu saya mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Saya akan aktif mencari informasi lowongan pekerjaan, mengikuti kursus kerja, dan mengirimkan lamaran ke perusahaan yang sesuai dengan minat saya. Yang kedua, mungkin saya akan memanfaatkan waktu luang untuk mengasah keterampilan melalui kursus online, membaca buku, atau mengerjakan proyek pribadi yang bisa ditunjukkan ke calon perusahaan. Bagi saya, agama memiliki beberapa urgensi yang penting. Yang pertama, memberi pedoman dan tujuan hidup. Agama memberikan prinsip dan ajaran yang membimbing saya dalam menjalani kehidupan ini dengan baik. Yang kedua, membangun hubungan spiritual. Spiritual, ibadah, dan doa membantu saya mendekatkan diri kepada Tuhan, memberi ketenangan batin dan kekuatan. Yang ketiga, mungkin menumbuhkan akhlak dan moral yang baik. Ajaran agama membentuk pribadi saya agar berperilaku jujur, adil, baik hati, rendah hati, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut saya menjaga dan menjalin komunikasi serta silaturahmi dengan orang lain itu sangat penting. Karena yang pertama, menurut saya menjaga dan menjalin komunikasi serta silaturahim dengan orang lain itu sangat penting. Kenapa? Ya karena mungkin yang pertama kita dapat saling memberi dan menerima dukungan.
Dengan berkomunikasi secara baik dan rutin, kita dapat saling mendukung satu sama lain, baik secara moral maupun material. Yang kedua, kita bisa mempererat hubungan interpersonal. Silaturahim yang baik menciptakan kedekatan emosional dan memperdalam hubungan antar sesama. Yang ketiga juga kita mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang terbuka dan sehat mencegah munculnya salah paham yang bisa merusak hubungan. Yang selanjutnya bisa memperluas jejaring sosial, yang mana semakin banyak orang yang kita jalin silaturahim, semakin memperbesar peluang jejaring dan dukungan sosial. Selanjutnya kita juga dapat mendapatkan informasi dan perspektif baru. Komunikasi dengan banyak orang memungkinkan kita memperoleh wawasan dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, saya rasa menjaga komunikasi dan silaturahim adalah kunci untuk membangun relasi sosial yang sehat dan saling menguntungkan antar sesama manusia. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah stres? Jawabannya tentu iya. Saya pernah mengalami stres dalam situasi tertentu. Ketika melihat orang lain yang menunjukkan gejala stres, mungkin ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, mungkin kita akan mendengarkan keluhannya dengan penuh empati. Kadang membagi cerita dengan orang lain bisa sedikit meringankan beban stres. Yang kedua, kita bisa menanyakan apakah ada yang bisa saya bantu, misalnya membantu menyelesaikan tugas, memberi saran atau solusi, atau bantuan praktis lainnya. Yang selanjutnya, kita mengajaknya istirahat sejenak dari situasi yang membuatnya stres. Ajak ngobrol santai atau jalan-jalan sebentar untuk mengalihkan pikiran. Selanjutnya, kita juga bisa mengingatkannya untuk tetap makan dan istirahat yang cukup. Stres yang berkepanjangan bisa melemahkan daya tahan tubuh. Selanjutnya, jika parah, menyarankan untuk berkonsultasi dengan konselor atau psikolog agar mendapat penanganan profesional. Nah, memberikan dukungan dan mengingatkan bahwa ini hanya sementara, ada jalan keluar dari setiap masalah. Nah, dengan empati, dukungan, dan solusi yang praktis, saya harap kita dapat sedikit meringankan beban orang yang sedang stres tersebut. Perkenalkan, nama saya Ninis Monika dengan NIM 20202130. Saya akan menceritakan keseharian saya bersama dengan sepupu saya. Nah, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sepupu dari Monika Ninis. Baiklah, di sini saya akan menceritakan keseharian saya. Nah, di sini saya bangun jam 5.30 lalu mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat subuh, saya melanjutkan membersihkan kamar saya. Nah, setelah membersihkan kamar saya, selanjutnya saya memasak nasi terlebih dahulu dan juga mencuci piring. Setelah itu, saya mencuci pakaian saya, lalu menjemur pakaian saya. Nah, setelah menjemur baju, saya pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan memasak. Setelah selesai belanja, saya menyempatkan diri saya untuk sarapan lontong terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, saya pulang ke rumah dan saya istirahat sebentar sembari menunggu azan zuhur berkumandang. Jam menunjukkan jam 12.30 dan saya melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, saya memasak. Setelah memasak, saya istirahat dan tidur siang sejenak. Setelah itu, saya bangun karena jam menunjukkan pukul 15.30. Setelah itu, saya mengambil wudhu dan melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat asar, saya mengangkat jemuran yang sudah saya jemur tadi. Setelah itu, saya bermain badminton bersama teman-teman saya. Setelah selesai main badminton, saya duduk sebentar. Setelah itu saya mandi. Setelah selesai mandi, saya mengambil wudhu dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 18.30. Saya melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat, saya murojaah hafalan terlebih dahulu. Selesai
murojaah, saya makan malam bersama teman-teman saya. Setelah selesai makan, kami berbincang-bincang sejenak dan azan Isya pun berkumandang. Saya langsung ambil wudhu dan melaksanakan sholat Isya. Setelah selesai sholat Isya, saya melipat baju dan nyetrika baju yang telah dicuci tadi. Setelah selesai nyetrika, saya main HP sebentar. Setelah main HP, jam menunjukkan pukul 10 malam dan waktunya saya istirahat. Nah, mungkin itulah keseharian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.